Halo Mbak Melia, silahkan dimulai lagi Mbak. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan presentasi yang tadi sempat terjeda. Untuk kelompok 2, silahkan. Siapa yang akan share screen? Saya jadikan host. Saya, Dinda. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Okisa Putri, Atika Tunisa, Aziz Supriyanto, Caturesti Oktaviani, tentang angina pectoris. Angina pectoris didefinisikan sebagai nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angin duduk atau angina pectoris terjadi saat otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup karena pembuluh darah arteri pada jantung menyempit atau tersumbat. Terdapat 2 jenis angina pectoris, yaitu 1. Angina pectoris stabil dan kedua angina pectoris tidak stabil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aziz. Angina pectoris stabil. Angina pectoris stabil yaitu angina pectoris yang terjadi akibat sumbatan kronis pada pembuluh darah koroner. Pada jenis ini, penderitanya biasanya mengeluh nyeri dada bila beraktivitas terlalu berat, misalnya berolahraga. Dan nyeri dadanya akan berkurang jika penderitanya beristirahat. Next. Angina pectoris tidak stabil. Angina pectoris tidak stabil yaitu angina pectoris yang terjadi akibat sumbatan mendadak pada pembuluh darah koroner. Secara awam, kondisi ini sering disebut serangan jantung. Gejalanya adalah berupa nyeri dada yang terjadi mendadak, tidak membaik meskipun sudah beristirahat, bahkan tidak membaik walaupun sudah minum obat-obatan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Resti. Penyebab: 1. Paparan asap rokok, 2. Diabetes mellitus, 3. Kolesterol tinggi, 4. Hipertensi, 5. Obesitas, 6. Anemia berat, 7. Ada riwayat jantung dalam keluarga. Next. Gejalanya yaitu gejala utama dari angina pectoris adalah nyeri dada. Nyeri dada terutama dirasakan di sisi kiri atau di dada tengah. Sensasi nyerinya seperti ditekan oleh barang yang sangat berat, atau seperti diremas-remas atau seperti terbakar. Tak hanya di dada, nyeri juga biasa dirasakan di ulu hati,
punggung, leher, bahu, dan rahang bawah. Nyeri dada muncul setelah dipicu oleh aktivitas berat, misalnya olahraga, setelah makan, kedinginan, atau mengalami emosi berlebihan. Nyerinya biasanya terjadi selama 1-5 menit dan akan membaik setelah beristirahat atau setelah mengonsumsi nitrogliserin. Next. Pengobatan. Pengobatan yang pertama menggunakan obat-obatan seperti antianginal, penghambat beta, obat anti darah tinggi, pengeblok kanal kalsium, dan antikoagulan. Yang kedua menggunakan prosedur medis seperti ring jantung, kateterisasi jantung, revaskularisasi, intervensi koroner perkutan, dan angioplasti. Next. Pencegahan. Pencegahan yang pertama yaitu berhenti merokok dan batasi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedua yaitu olahraga secara teratur dan jaga berat badan ideal. Ketiga, perbaiki pola makan dengan mengonsumsi makanan rendah lemak. Yang keempat, hindari mengonsumsi makanan tinggi lemak dan makanan cepat saji. Yang kelima, mengelola stres dengan cara yang positif. Yang keenam, rutin periksa ke dokter jika memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia atau kencing manis. Itu tadi materi yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk kelompok 2. Silahkan teman-teman bertanya tentang anginofektoris atau sudah mudeng semua ini. Nanti saya yang bertanya kalau udah mudeng semua ya. Ini Bu, saya mohon izin bertanya. Perkenalkan nama saya Egin, mohon izin bertanya Bu. Itu apakah itu angin duduk itu bisa terjadi karena sering mandi malam, terus angin-anginan, pakai motor malam-malam jalan-jalan, apakah itu bisa terjadi angin duduk itu Bu? Ya. Sekian sih. Silahkan yang lain. Ayo Mbak Melia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ini kalau nggak ada yang nanya, ditutup apa gimana, Bu? Dijawab pertanyaannya. Kalau nggak ada yang nanya, berarti nanti saya yang bertanya. Soalnya udah pada ngerti. Silahkan dijawab dulu pertanyaan yang masuk. Nih pertanyaannya Mas Egin ya. Sama Mbak Laili tadi, silahkan dijawab.
Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Leli, Bu, dari kelompok 1. Penyebab utama dari terjadinya influx mikrokrat adalah ketidakseimbangan antara Infak pasokan. miokard. Coba yang benar ngomongnya. Ya, Bu, itu, Bu. Itu apa? Coba diulang. Infak miokrat. Salah. Infak miokrat. Infak miokard. Infak miokrat. Bukan krat, tapi kard. Miokrat adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan oksigen di jaringan otot jantung. Kebutuhan oksigen di jaringan otot jantung yang tinggi, tetapi pasokan atau suplai oksigen ke daerah tersebut kurang. Terima kasih, Bu. Gimana, Mbak Leli? Mbak Leli ada nggak ini Mbak Leli? Jangan yang dijawab nggak ada. Mbak Leli. Ya, Bu. Sudah jelas? Maksud saya kayak gini, Bu. Kan penyebab utamanya tadi kan ketidakseimbangan oksigen. Maksudnya apa ya? Ya, penyebab utama dari ketidakseimbangannya itu gimana, Bu? Mas Arief, kenapa bisa terjadi ketidakseimbangan oksigen dan ketidakseimbangan antara suplai oksigen kebutuhan dan yang masuk? Kenapa Mas Arief? Halo, Mas Arief? Kelompok 1 bisa membantu yang lain. Tadi siapa aja? Afifa, Alfinli, Arif, sama satunya siapa? Bentar, Bu, lagi nyari, Bu. Kelompok 2, silahkan dijawab pertanyaan Mas Egin. Apakah mandi malam, angin-anginan, pergi malam hari bisa menyebabkan angin duduk? Izin menjawab pertanyaan dari Egin, Bu, dari kelompok 2. Silahkan. Angina pectoris atau angin duduk adalah gangguan akibat terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner ke dalam jantung yang biasanya disebabkan karena sering merokok atau penyakit lainnya. Jadi tidak ada hubungannya kalau sering kena angin malam atau sering mandi malam itu bisa menyebabkan angin duduk. Bagaimana Ikin, atau apakah sudah jelas atau perlu tambahan lagi? Nggih, udah jelas. Terima kasih jawabannya. Sama-sama.
Maaf izin bertanya. Silahkan, Pak. Perkenalkan saya Yekal Sumiatun, izin bertanya untuk kelompok 2. Apakah angina pectoris dapat sembuh secara total? Terima kasih. Silahkan, kelompok 2 mencari, kelompok 1 sudah ketemu belum? Halo, sudah ketemu belum? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Leri. Kenapa nggak seimbang? Karena ada sumbatan pembuluh darah di jantung, Bu, atau iskemia. Allahu Akbar. Halo, Mbak Laili, bagaimana? Iya, cukup. Terima kasih. Pertanyaan yang tadi dari Mbak Yekalsi. Apakah angina pectoris bisa sembuh secara total? Izin menjawab pertanyaannya Yekalsi, Bu. Ya, Angin duduk atau angina paraplegia tidak bisa sembuh, tapi angin duduk bisa diobati jika gejala muncul sewaktu-waktu. Pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi tingkat keparahan gejalanya dan menurunkan risiko seseorang terkena serangan jantung dengan menjalani pola hidup sehat. Sudah, Bu. mana Mbak Yekalsi? Baik, terima kasih. Sekarang saya nanya ya. Mbak Nabila Anggun ada nggak? Ada, Bu. Ya. Jadi apa bedanya antara angina pectoris dan infak miokard, Mbak?
hostnya sudah dikembalikan ke saya belum ya? Belum Bu, ini mau. Ayo Mbak Nabila, apa bedanya dua hal ini? Halo. Halo Mbak Nabila, ada? Atau ada yang mau menjawab pertanyaan saya, apa bedanya angina pectoris dan infak miokard? Halo? Ini teman-teman ini pada ada nggak sih sebenarnya? Yang bikin males mesum tuh kayak gini. Ada tulisannya, tapi yang ada anaknya enggak. Silahkan, siapa yang menjawab? Kalau tidak ada yang menjawab, ya udah diakhiri aja Zoom-nya. Buat apa? Ngabisin kuota ini. Kalau nggak berfungsi diskusinya. Izin menjawab Bu. Ya, silakan Mbak. Kalau infark miokardium itu kan serangan jantung ya Bu ya. Terus kalau angina miokardium itu kan kayak apa ya? Iya, itu angina pectoris itu kayak kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan serangan jantung kayak gitu bukan Bu? Ya, jadi sama-sama serangan jantung. Enggak. Kalau angina pectoris itu bukan serangan jantung, tapi bisa menjadi serangan jantung kayak gitu Bu. Tapi sama-sama tersumbat. Terus bedanya di mana? Bukan. Udah 9 menit ya. Jadi kalau Anda itu kalau bikin makalah dari mana sih? Arif. Kalau bikin makalah itu, bikin PPT itu makalahnya juga ya.
Itu dari mana sumbernya? Internet. Ya, Mbak Dinda. Mbak Afifah. Iya Bu, sumbernya dari internet Bu. Dari internet. Kalian udah baca buku patofisiologi belum? Jujur aja belum Bu. Ya dibaca. Kan meskipun nggak ada, kalian di mana posisinya? Meskipun nggak ada apa perkuliahan offline, tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya datang ke perpus gitu, pinjam buku. Untuk kelompok selanjutnya saya harapkan seperti itu. Di Patofis itu semuanya ada. Mau sistem apa aja ada. Jadi jangan dari internet, nanti jadi PPT-nya kalian udah merasa ini nggak lihat PPT yang kayak gitu. Judul kuliah kita itu apa? Patofis ya. Tapi pathway-nya mana? Ada nggak yang nyeritain pathway tadi? Nggak ada. Nanti ini saya kasih filenya aja ya, nggak usah ada video. Nah, tadi saya bertanya apa bedanya infak sama angina. Sama-sama pembuluh darahnya itu tersumbat ya. Arteri apa yang tersumbat? Arteri koroner. Jadi dilihat lagi anatomi jantung. Arteri mana yang tersumbat itu nanti akan menyebabkan kegagalan pada jantung, karena kalau sudah iskemik itu nanti bisa menyebabkan gagal jantung. Akan ada zona-zona iskemik atau zona-zona yang tidak teraliri oleh darah. Tapi nyebutnya adalah oksigen, kekurangan suplai oksigen, karena darah itu kan yang membawa oksigen ya. Kalau misalnya di sini tersumbat, ibaratnya selang nih, selang air tersumbat, airnya nggak bisa mengalir, nggak bisa teralirin darah, berarti tidak bisa mendapatkan oksigen. Nah, apa bedanya? Kalau angina itu bisa disebut gejala awal ya, angina sumbatan pada arteri koroner, makanya disebut penyakit jantung koroner. Kalau infak miokard itu sudah lebih parah, karena apa? Penyumbatannya sudah menyebabkan iskemik. Tahu iskemik ya? Nekrosis, tahu istilah itu enggak? Kalau saya ngomong tuh dijawab ya, tahu iskemik nekrosis apa enggak? Enggak Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau jaringan kekurangan oksigen itu kan terjadi iskemik ya. Lama-lama iskemik yang tidak tertangani jadi nekrosis, nggak ada oksigen, jadi mati jaringannya. Kayak ibaratnya, secara gampangnya, kalau tanganmu aja itu ya kedinginan, kemudian kekurangan pembuluh darah kurang teraliri darah jadi putih, itu masih perifer. Ini jantung nekrosis tuh benar-benar nanti dia rusak, jaringannya nggak teraliri lagi. Nah, pathway-nya seperti apa? 5 menit lagi ini, karena kebanyakan diem sih kita ya, diem-dieman aja jadinya. Waktunya habis buat diem. Nah, saya harap kalian nanti lengkapi ini pathway-nya. Pelajaran patofis kok pathway-nya nggak ada, kan aneh ya. Nah, jadi gimana terjadi proses angina pectoris sampai akhirnya muncul masalah keperawatan. Nah, karena kita itu S1 ya, dan kita perawat, jadi kita itu belajar kenapa sih bisa muncul masalah-masalah ini, itu jalannya gimana. Nah, ini contohnya bisa terjadi angina dan miokard tadi juga hampir sama untuk perjalanannya. Bisa karena faktor di luar jantung, apakah paru-parunya mengalami masalah sehingga aliran darah ke jantung juga berkurang, apakah
mengalami sklerosis di arteri koroner, atau ada agregasi trombosit. Agregasi berarti pengumpulan trombosis ya. Benang-benang sel darah merah kalau berkumpul itu kan juga menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah sehingga terjadi vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi otomatis aliran darah dan oksigen ke jantung itu berkurang atau menurun sehingga terjadi injuri miokard ya. Miokardnya mengalami masalah karena tidak teraliri oleh darah. Kemudian bisa kena spasme arteri koroner, kemudian trombosis sehingga ada pelepasan adrenal menambah. Nah, kompensasi tubuh biasanya akan meningkatkan tekanan darah, biasanya pada hipertensi juga bisa, tapi satu-satunya penyebab dua masalah ini, infak dan angina, itu adalah karena tersumbatnya arteri sehingga aliran darah ke jantung berkurang hingga terjadilah itu namanya iskemik sampai nekrosis. Kemudian kalau sudah mengalami penurunan aliran darah dan oksigen kemudian jadi iskemik miokard, kompensasi tubuh ketika tidak mendapatkan oksigen apa? Dia akan melakukan pernapasan anaerob sehingga akan menghasilkan asam laktat. Nah, dari sini akan timbul nyeri. Ya, kenapa nyeri? Karena ada pernapasan anaerob, kemudian asam laktat menumpuk sehingga nyeri. Kemudian karena iskemik tentu saja akan ada perubahan perfusi jaringan. Kalau sampai dia mempengaruhi kerja jantung, ya ibaratnya yang dipompa nggak ada, darah yang dipompa nggak ada, sehingga kontraktilitas jantung menurun, nanti bisa menyebabkan penurunan curah jantung. Baca lagi anfisnya kardiovaskuler. Gimana, sudah paham belum kemarin anfisnya? Offline aja susah mahamin, apalagi yang online ya. Ya enggak? Sudah paham belum anfisnya? Susah Bu. Soalnya Nggak mudeng Bu. Loh, tuh kan nggak mudeng tok di sini. Yang namanya patofis itu dasarnya anfis. Kalau anfisnya aja nggak mudeng, ya patofis tambah luar biasa effortnya, perjuangannya untuk belajar ya. Jadi baca buku, jangan internet aja yang dibaca. Mending kalau internet bacanya Google Book, bacanya cuman PPT atau cuman kayak gitu tuh nanti nggak bisa ngerti kita ya. Jadi sekali-kali kalau main ke kampus itu pinjam buku. Kemudian tadi kalau sampai penurunan curah jantung ya untuk masalahnya, atau kontraktilitas jantung menurun sehingga tekanan jantungnya akan cepat karena tubuh kan tetap butuh darah sehingga jantung itu nanti akan bekerja lebih keras sehingga lama-lama menjadi kelelahan. Kemudian tadi suplainya berkurang sehingga intoleransi aktivitas. Begitu. Terus bagaimana menyelesaikannya? Bisa nggak disembuhkan secara total? Ya, lebih baik mencegah ya. Jadi dicegah jangan sampai terjadi arteriosklerosis atau penyumbatan arteri koroner biar nggak mengalami yang namanya dua penyakit ini. Kalau sudah terlanjur terjadi, apa yang dilakukan? Ya harus dengan obat-obatan. Apa aja tadi obatnya, Aziz? Kena terus ya. Obatnya ada beta blocker, kemudian ada nitrogliserin, ada aspirin, heparin, ya semua hal yang dilakukan untuk melebarkan pembuluh darah dan mengatasi penyumbatan. Kalau tidak bisa berarti harus operasi.